40 tim Asia ikuti Shell Eco Marathon di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 40 tim dari 9 negara di Asia mengikuti Shell Eco Marathon di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang digelar pada 11 hingga 15 Oktober 2022. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengapresiasi ajang ini yang disebutnya berperan penting dalam memajukan inovasi teknologi sebagai solusi kebutuhan kendaraan hemat energi, termasuk wadah konektivitas antar generasi muda, akademisi, industri, dan pemerintah sekaligus memajukan pariwisata di Indonesia. Shell Eco Marathon menantang mahasiswa Indonesia untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang bangun teknologi otomotif sehingga mampu bersaing dengan tim terbaik lainnya di kawasan Asia dan menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia maju, kata Basuki dalam pembukaan Shell Eco Marathon Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika dalam keterangan tertulis di Mataram. Basuki mengajak generasi muda tidak berhenti belajar dan mengeksplorasi teknologi agar tetap up to date. Karena teknologi sangat cepat berubah dan absolut, kolaborasi dengan perusahaan seperti Shell sangat bermanfaat bagi generasi muda kita untuk mengeksplorasi solusi hemat energi di sektor otomotif untuk mengurangi polusi dan pengganti bahan bakar fosil, kata Basuki. Presiden Direktur dan Country Share Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengatakan kegiatan tersebut sempat istirahat selama 2 tahun, namun ini tidak menyurutkan semangat siswa dalam berinovasi dan mengikuti kompetisi tersebut. Acara ini bertujuan mendorong batas-batas teknologi dan memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk mengimplementasikan teori efisiensi energi mereka ke dalam pengalaman langsung di lintasan. Di saat yang bersama, kegiatan ini juga menghidupkan misi Powering Progress Shell dengan menghadirkan solusi energi yang lebih beragam dan lebih bersih. Sebagai salah satu kompetisi terlama untuk pelajar di dunia, Shell Eco Marathon adalah program global yang menantang mahasiswa untuk merancang dan mengembangkan kendaraan ultra hemat energi untuk kemudian diuji di sirkuit. Kendaraan yang bersaing harus melewati pemeriksaan teknisi terinci sebelum masuk lintasan untuk melihat seberapa jauh bisa melaju dengan jumlah bahan bakar paling sedikit. Kategori prototipe fokus kepada desain kendaraan ultra efisien dan ringan, umumnya dengan 3 roda. Sementara kategori urban konsep fokus kepada rancangan kendaraan untuk mobilisasi di perkotaan yang efisien energi dengan roda 4 konvensional. Tim pelajar dapat merancang mobil prototipe atau urban konsep untuk memilih 3 kategori energi, mesin pembakaran dalam, baterai listrik, dan sel bahan bakar hidrogen. Melihat Shell Eco Marathon Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation siap mendukung dan memastikan Shell Eco Marathon Indonesia 2022 yang berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit 11 hingga 15 Oktober 2022 akan berjalan aman dan lancar. ITDC juga siap menyambut 800 orang tim mahasiswa, akademisi, tamu undangan, dan panitia event untuk menikmati keindahan spot-spot pariwisata di The Mandalika. General Manager The Mandalika, Bram Subiandoro, mengatakan, sebagai pengelola kawasan The Mandalika, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, khususnya terkait mobilitas peserta, panitia, dan undangan keluar masuk sirkuit dan juga selama berkegiatan di kawasan. Kami senang dapat menyambut seluruh peserta, panitia, dan undangan datang dan berkegiatan di The Mandalika, kata dia Selasa 11 Oktober 2022. Peserta memacu prototipe kendaraannya saat mengikuti sesi latihan Shell Eco Marathon Indonesia 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Kuta Mandalika.
Shell Eco Marathon Indonesia yang berlangsung hingga Sabtu 15 Oktober mendatang diikuti oleh 48 tim dari 9 negara diantaranya India, Indonesia, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Nepal, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Shell Eco Marathon Indonesia merupakan kompetisi untuk menantang pelajar serta mahasiswa perguruan tinggi di berbagai negara di dunia untuk berinovasi, merancang, dan membangun kendaraan yang paling hemat energi. Ini menjadi ajang yang tepat untuk generasi muda bereksperimen dengan ide-ide brilian mereka, kata General Manager E-Mobility and Strategic Growth Asia Shell, Tracy Key di sirkuit Mandalika, Lombok. Nantinya acara tersebut akan dibuka secara resmi di sirkuit Mandalika pada pukul 16 hingga 17 WITA. Pembukaan Shell Eco Marathon Asia Pasifik 2022 bakal dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono. Sedangkan untuk kompetisinya baru akan dimulai pada Jumat dan Sabtu 14 hingga 15 Oktober 2022. Ajang balap hemat energi antara pelajar tersebut bakal menghadirkan beberapa kategori utama, yakni Urban Concept dan Prototype. Pada kategori Urban Concept, peserta nantinya diminta untuk mendesain kendaraan yang mirip dengan mobil penumpang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di jalanan perkotaan. Sejumlah peserta ditantang untuk menciptakan kenyamanan pengemudi dan ruang untuk bagasi. Sedangkan untuk kategori prototype, tim pelajar harus menciptakan jenis kendaraan yang bisa mencapai rekor efisiensi energi. Para peserta biasanya bakal mempertimbangkan ukuran dan berat agar mampu seefisien mungkin. Mandalika siap sambut World SBK 2022, trek sudah dibenahi, fans bakal dimanja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan World SBK Indonesia 2022 siap digelar untuk kedua kalinya di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 11 hingga 13 November 2022. Sandiaga mengatakan persiapan penyelenggaraan World SBK Indonesia 2022 terus dilakukan bersama dengan seluruh pihak, mulai dari Dornasport, MGPA, ITDC, Pemprov NTB, dan seluruh pihak terkait. Saya mengapresiasi persiapan yang terus dilakukan dengan baik, termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah, para stakeholder, industri pariwisata di NTB, dan banyak pihak dalam mempersiapkan event ini, kata Sandiaga pada Selasa 11 Oktober 2022. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani juga menjelaskan, Kemenparekraf sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dengan Dornasport soal penyelenggaraan World SBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. 3 minggu yang lalu, kita sudah melakukan penandatanganan dengan Dorna untuk penyelenggaraan World SBK ini, dan mereka sangat mengapresiasi bagaimana koordinasi yang baik dengan ITDC, MGPA, dan Kemenparekraf, kata Rizky. Mereka sangat antusias untuk penyelenggaraan di Indonesia. Dengan sirkuit yang juga terus diperbaiki dan ditingkatkan, mereka sudah happy dan menilai sudah sesuai dengan standar. Setelah berkembangnya MotoGP dan World SBK ini, tentunya para penggemar motor akan makin banyak di Indonesia, ungkap Rizky. Sementara itu, Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menjelaskan, demi meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, pihaknya menyiapkan upaya mitigasi guna mengantisipasi kemacetan yang mungkin bisa terjadi. Bersama pemerintah Provinsi NTB, MGPA juga menyiapkan berbagai kegiatan penunjang, salah satunya Lombok Sumbawa Fair yang akan mempromosikan kerajinan, kuliner, pertunjukan seni dari budaya lokal, dan nilai kearifan lokal Indonesia. VP Corporate Secretary MGPA, Joko Santoso menyebut, para pengunjung yang datang nantinya juga akan dapat suguhan hiburan penyerta. Selain bisa menonton balap motor kelas dunia, fans juga dimanjakan dengan gelaran paddock show, di mana fans bisa mendekat ke panggung atau podium pemberi trofi.
Di samping itu, ada side event lain berupa penampilan artis yang akan kami umumkan di waktu yang tepat nanti, kata Joko. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan turut menggaungkan pelaksanaan World SBK. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang ke Lombok dan Lombok siap menyajikan World SBK, ungkapnya.